wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kita mulai saja lah wajian zakat ini. Kalau sini duit itu zakat males lah. Kewajiban zakat apa ini? Fitrah. Ya, fitrah ya. Tunjuk mana? Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang tentang kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakat badan. Sebagai dasar hukumnya ialah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW pernah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan pada orang-orang, yaitu satu sok itu sama dengan kira-kira 2,176 kilogram. Seperempat ya. Atau satu sok bagi tiap-tiap muslim yang merdeka atau hamba laki-laki maupun perempuan. Jadi zakat fitrah itu satu sok. Kalau di sini ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 3 kilogram. Tambah banyak, tambah baik lah. Itu anau dibawihi. Wafizat kawarom sini hijrah. Zakat fitrah itu disebut fitrah karena berfitrah itu diwajibkan setelah berbuka puasa. Fitrah kan buka, makna buka. Diwajibkannya sama dengan puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Wa qalu Ibnu Lubban bi adami wujubiha walatun kama fi rawdah. Wala waqi'un zakatul fitri di Ramadan. Fasajati sahwi li salatin tujbiru nafsa suami. Kama itu sujudu nafsa salati. Adapun pendapat Ibnu Lubban yang mengatakan bahwa zakat fitrah tidak wajib merupakan adalah pendapat yang salah. Diterangkan dalam kitab Rawdah, Syekh Waqi berkata, zakat fitrah hubungannya dengan bulan Ramadan, bagikan sujud sahwi terhadap salat, yaitu untuk menambal kekurangan puasa. Sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan sholat. Wa ayyad wa yu'ayyidu ma sahha annaha tuhratun lis-shaim minallahu wa nafasi. Pendapat saya waktu itu menguatkan hadis sahih
yang menyatakan bahwa zakat membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tak berguna dan perkataan kotor atau keji. Jadi asalnya dalam puasanya itu ngomongnya tidak baik, jadi banyak dosanya, terus dikasih zakat fitrah, diampuni dosa-dosanya. Ini itu sebenarnya ini. Hari ini plus. Ya kurang. Ini sebenarnya. Ala hurin fala talzamu ala raqiqin an nafsihi bal lazamu saidahu anhu wala an zawjatihi bal in kanat amatan fala sayyidiha wa illa fa'alaiha kama ya'ti. Zakat fitrah itu merupakan kewajiban orang merdeka. Tidak wajib atas diri hamba sahaya, tuannya lah yang berkewajiban menzakatinya. Tuan tidak wajib fitrah bagi istri hamba. Bahkan kalau istrinya amat, kalau istrinya bukan amat, maka fitrahnya merupakan kewajiban istrinya. Bagaimana yang akan diterapkan? Jadi hanya orang-orang yang merdeka. Wala alam mukatabin lidokfin milkihi. Ramin sama lam talzamhu zakatuma. Wa nafu aqolihi wa istiqlalihi talzam saidahu anhu. Hamba mukatab yang dalam angsuran mukatab pun tidak wajib zakat sebab lemah pemilikannya. Oleh sebab itu dia tidak wajib menzakati hartanya sekalipun cukup nisab, dan tidak wajib pula memberi nafkah kerabatnya, dan karena itu menyendiri dalam usahanya, maka tuannya tidak berkewajiban memfitrahkan hamba tersebut. Jadi mukatab itu setengah merdeka juga. Diuru bisamsin Lailatul Fitrin min Ramadan ay biidroki akhiri juz'in minhu walau juz'in min Syawal. Kewajiban zakat fitrah itu mulai dari terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan Idul Fitri, yakni mulai bertemunya bagian terakhir bulan Ramadan dengan bagian awal bulan Syawal. Jadi matahari terbenam. Ketika matahari terbenam itu orang itu masih hidup loh. Jadi ketika matahari terbenam itu orang itu menangi bulan Ramadan dan menangi bulan Syawal. Kalau orang menang matahari terbenam itu diwajibkan. Tapi kalau matinya jam 5 sore gimana? Ya tidak wajib lah fitrah. Atau setengah 6 kurang 5 menit. Ya tidak zakat fitrah karena belum masuk Syawal. Jadi kalau belum masuk Syawal, baru kena zakat fitrah. Juga ada yang lain. Setelah terbenam matahari, dia tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau akhirnya itu jam 5 sore, terus maghrib dia sudah hidup. Habis maghrib mati. Wajib zakat fitrah dia. Karena apa? Karena dia hidupnya melewati matahari terbenam tadi. Para tajibu maka tidak wajib bima hadasa badal hukum. Tidak wajib zakat bima sesuatu hadasa yang terjadi badal huruf sesudah tenggelam matahari. Min waladin dari seorang anak, wanikahin memiliki kinin dari nikah,
dan dari milik budak, wawinan, wa islamin dan Islam. Jadi tadi kewajiban zakat fitrah itu kalau menangi surutnya matahari, dia hidup di rumah. Hadasa badal huruf, ada anak lahir sudah matahari tenggelam plus anak lahir tengel, dan tidak wajib. Pada wajib cuma tidak wajib. Wanikahin dan nikah, artinya gini, orang nikah itu nikahnya sudah pada maghrib. Nah, maka yang wajib zakat fitrah hanya suaminya kalau nikahnya pada maghrib. Istrinya enggak, istrinya tidak wajib bagi suaminya. Wamil kikinin dan pemilikan budak, beli budak pada maghrib tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau beli budak sebelum sore masuk maghrib, wajib dia zakat fitrah. Yang wajib anunya majikannya. Waginan kok gak krungu suarane. Terus mawon, Bi. Abdi mawon. Waginan dan orang kaya. Jadi ada orang kaya, orang mampu sesudah maghrib. Dia tidak wajib zakat fitrah karena yang wajib zakat fitrah itu dia menangi Ramadan dan menangi Syawal. Tapi sudah maghrib. Tadi sebelum maghrib belum punya uang. Pak Islamin dan Islam. Waktu sebelum maghrib belum masuk Islam. Setelah maghrib masuk Islam. Ya dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak menang Ramadan. Dia hanya menangnya itu Syawal saja. Itu dari ini. Nah. Walatas kutu bima ya susu badahu min mautin wa itkin wa tolakin wa muzilin milkin wa wadaiha yawatil wujub ila gurubi samsi ya mas fitri wa yadamul hurru al-mazgur ay adzahu wa bila gurubi samsihi. Ini lagi. Kalau tadi kan cerita tidak wajib zakat. Orang yang lahir sudah matahari terbit, sudah matahari tenggelam. Ini lain. Waratas kutu dan tidak gugur zakat fitrah. Bima ya susu badahu, sesuatu yang terjadi sesudah matahari tenggelam. Min mautin, dari mati. Ada orang mati sesudah maghrib mati. Nah, dia berarti wajib zakat fitrah karena dia hidup di bulan Ramadan dan hidup juga di bulan Syawal. Itu memautin. Wa itkin dan merdeka. Kalau merdekanya itu ya masih kewajiban zakat fitrah bagi keluarga tadi itu. Watolakin dan cerai, ya. Dicerai habis maghrib. Ya suaminya tetap masih ngasih zakat fitrah sama istrinya yang ditolak. Pemuzilin dan hilangnya milik. Berhasil ngapain go fitrah hilang per maghrib. Mau dua beras mau
Barang terus hilang kok berkewajiban. Isi kewajiban dengan zakat. Bahwa waktu ada iya min waktu wujub, dan waktu melaksanakan zakat fitrah min waktu wujub dari waktu wujub ila ghurubi syamsi sampai ke tenggelamnya matahari yaumil fitri pada hari raya Idul Fitri. Fa'ilzamu maka wajib al-hurra orang merdeka al-mazkur yang disebut tadi ayu ajiru untuk melaksanakan zakat fitrah qabla ghurubi syamsi sebelum tenggelamnya matahari. Jadi patokannya matahari tenggelam. Matahari tenggelam kok matahari tenggelam kok baru lahir, ya tidak wajib. Dari matahari belum tenggelam kok sudah lahir. Masuk matahari tenggelam, habis itu terus mati. Jadi hanya hidup beberapa menit. Ya wajib zakat fitrah sebab dia pernah hidup di Ramadan dan pernah hidup di Syawal. Itu intinya itu aja. Wala tajibu an zaujatin, dan tidak wajib zakat fitrah an zaujatin nasizatin, jadi seorang istri yang nusuz. Istrinya nusuz. Pore, apa tadi orang Jawa itu? Pore ya. Maka suaminya tidak wajib zakat fitrah oleh istrinya. Guna nafkahnya zaujah yang boleh. Anu dari suami. Bal wajibu, bahkan wajib apa zakat fitrah alaiha pada isi kok zakat cewek. Yang boleh dia kok zakat cewek kon. Ingkar waniyatan kalau mampu. Isinya rugi kok. Ya kan zakat cewek. Kalau soal boleh. Maksud wala an khuratin ghaniyatin ghairu nasisatin tata mu'sirin, dan tidak wajib zakat juga bagi seorang perempuan yang merdeka ghaniyatin yang sugih, ghairu nasisatin yang tidak nusus dari suaminya, tata mu'sirin tapi suaminya melarat. Ono wong wadon sugih suaminya melarat. Nah, tidak wajib zakat sing wedok iki. Sing wajib zakat kan sing lanang, zakati sing wedon. Sing wedon tidak susu, tapi suaminya tidak mampu, ya sudah, tidak usah zakat kita. Karena apa? Karena yang wajib zakat itu suaminya, bukan istrinya. Istrinya kan kecuali istri yang tadi yang nusus tadi. Para tazamu alaihi, maka tidak wajib zakat fitrah alaihi atas muksir. Suaminya juga tidak wajib kalau tidak mampu melarat. Lintifa yasari, karena tidak adanya kemampuan. Wala alaiha, dan tidak wajib zakat alaiha atas istri likamalitas taswimha, karena istrinya itu taat menyerahkan diri nafsu pada tubuhnya lalu kepada suami. Kalau istrinya memang taat ya, jadi yang wajib zakat kan suaminya. Dia meskipun kaya tidak wajib zakat. Jadi sudah tidak usah zakat fitrah. Istrinya tidak wajib zakat, suaminya juga wajib zakat. Walaan waladin shagirin, dan tidak wajib zakat juga dari anak kecil yang masih anak yang masih kecil, ghaniyin yang sugih. Ada anak yatim kecil sugih. Punya uang banyak, bang, betul di mana punya sawah. Tapi dia belum kewajiban zakat karena dia masih kecil, belum balik. Pada jibu maka wajib zakat memali dari hartanya anak kecil. Hartanya wajib zakat. Zakatnya lagi anak kecil suki sawahnya punya panen, ya harus zakat. Tapi ketika zakat fitrah tidak wajib. Kenapa? Karena anaknya masih belum wajib zakat. Kalau harta kan yang diwajibkan hartanya harus dari badannya. Jadi fitrah itu zakat badan.
Kalau Atmal kan sudah diterangin kemarin, baik pun punya anak kecil ya harus wajib zakat. Baik akhrajal abu anu, kalau ayahnya mengeluarkan dari hartanya anak tadi, min malihi dari hartanya abun, jaza maka boleh juga. Jadi kalau bapaknya itu mengeluarkan untuk zakat fitrah, waraja'a inna waruju'a. Kalau bapaknya mengeluarkan fitrah untuk anaknya itu dari hartanya sendiri, kalau sebut boleh saja dan boleh meminta ganti bila ia berniat akan meminta ganti. Hitung, kalau saya hitung. Ada anak kecil sugih, bapaknya enggak duit. Kok bisa? Iyalah, anaknya ini dapat warisan dari ibunya, ibunya mati, jadi sugih. Anaknya sugih, masih kecil, tidak wajib zakat. Bapaknya tidak duit, tapi tak sila gue di sini, kawan-kawan tak jaluk, tak nyawa lagi kecil. Ya, boleh juga begitu. Tapi jangan zakat itu dengan hartanya bapaknya dulu lagi, kalau anak besar baru bernyaur. Tapi kalau zakat mal enggak harus itu. Zakat mal itu anaknya sawahnya banyak, begitu panen ya dizakat. Ini yang badannya yang kecil. Kalau badannya zakat fitrah itu kan zakat badan. Waktu zamu dan wajib zakat fitrah ala zauji pada suami, fitratu khodimati zaujati, zakat fitrahnya ya pembantunya istri. Ya, ini kan dah. Tadi ombe dah. Oh, ngomong ngombe-ngombe. Ini. Jadi seorang suami wajib menjaga fitrahi pembantunya istrinya. Jadi yang suami zakat fitrah, istrinya juga kewajiban suami, pembantunya istrinya juga kewajiban suami. Pembantu istrinya di situ, kalau pembantu lah, kalau ubah-ubah, kalau lewat. Wadon jadi pembantu sekarang. Padahal aslinya kan enggak. Aslinya wong wadon niku kudu digawe pembantu. Wong lagi sing wadon. Sing wadon bagiane paes bae lho. Kalau nglazini wong bengi mbawan njaluk sing lanang kudu dilazini. Anggere kesel nang gawe ya jaluk ora gelem. Makanya saya Umar kan pernah ada cerita. Jadi ada sahabat ditukar itu kalau waktu Nina Umar gue. Waduh sampai sumpah ke. Akhirnya depan mati lagi bapak tak. Kalau aring ambil mukmin saja Umar. Moro bareng saja Umar. Tapi nang Umar saja Umar kira coker waktu ini. Kira cok kira isi sahabat depan mati. Aning soal jadi ngambil mungkin tidak tahu ini waktu berapa kalau nyong. Akhirnya balik ke pantangan. Barang baru ini anak pokok balik balik. Alah aku pernah maju aku satu kali bojoku aku kira sama satu kali bojo sampai. Lah iya banyak kan ngono. Dari sing anu sing pan maju. Matinya waktu tuan ngomong. Enggak iso digawa. Ya dia orang ngono. Ya kan sing wadon iku kan nganggur saiki sing mbau sing wadon, sing masak sing wadon, sing nyambi sing wadon kabeh. Ini ana malah sing nganggur sing lanang. Kuwi sing wadon. Soale
Tinggal anak nggak bener. Tinggal anak itu gagal ngaku salah, nggak salah. Ya agak melangi guna waktu. Makanya nanti watal jamu ala zauji fitratu khotimati zauj. Jadi zakat fitrai pembantune istri. Sebab yang benar itu seorang istri harus jadikan pembantu. Kalau dia takut tahu urusi itu loh, bojone ya rumahnya, ya pamnya, pembantunya, sampai pitu itu kalau satpam apa? Dia kafe begitu lanang itu. Ingkanat amat tahu apabila adanya pembantu tadi amatnya, atau amatlah atau amatnya, wa ahjamaha iyaha dan meladeni siapa pembantu tadi pada istri iyaha la mujarotan tidak dimintai ongkos paman soibatha pada binti al mutamad. Jadi suami wajib mengeluarkan fitrah untuk khatim pembantu istrinya kalau pembantu itu budak wanitanya atau budak wanita istrinya yang diangkatnya. Suami untuk membantu istrinya, bukan pembantu sewaan, dan tidak wajib menfitrai orang yang suami tamat. Jadi kalau tadi itu pembantu sewa, maksudnya dibayarin tiap hari, dia tidak wajib jaga kita. Seperti Umi ini manggil coba Rohimah, kan dia beri gaji, ya nggak wajib setiap fitrahi Rohimah itu. Wa ala sayyidi fitratul amatihi al-muzawajati al-mu'siri. Wa ala huratil awnyati al-muzawaji latin la alaihi wa la bunyan. Seorang tuan wajib memfitrai hamba wanitanya yang dikawinkan dengan laki-laki yang miskin. Dia hamba wanita dinikahno kalau lelaki yang miskin. Dan miskinnya orang udah menjakati fitrah lah, yang bojone. Akhirnya Sayyidina ini yang mitra ini. Wajib mengeluarkan fitrah bagi wanita merdeka yang kaya, mampu, yang dikawinkan dengan hamba. Juga sebaliknya, ada orang perempuan kaya nikah sama budak melarat. Dan akhirnya yang wadon itu sing yang tidak fitrah. Tidak wajib berfitrah atas hamba tersebut sekalipun dia mampu mengeluarkan fitrah. Kalau hambanya yang tidak wajib. Qala fil bahri. Iqtiradu nafaqtiha. Ini turun. La fitratiha li'annahu al-mutalabu wa kadhabadu al-mustajib. Dalam kitab Bahri dinyatakan apabila suami sedang tidak berada di rumah, keluar khuruj tahun, istri boleh meminjam dulu nafkahnya seizin qadhi karena darurat. Tetapi ia tidak boleh meminjam untuk memfitrai dirinya. Sebab suaminya lah yang berkewajiban. Demikian pula sebagian tanggungan bapak atau anaknya yang membutuhkan nafkah. Jadi ini banyak lewat pengadilan. Jadi ada orang ditinggal. Itu harus datang ke pengadilan orang perempuan ini. Pak, saya minta ditetapkan berapa saya harus belanja tiap hari. Mau pengadilan mau tuh. Oh kamu sekian, kalau suamimu gajinya sakmono ya semene tetapkan. Nah, sudah, dia bisa pinjam. Nanti kalau datang suaminya,
suruh nyauri. Tapi kalau pinjam untuk zakat fitrah, tidak boleh. Oh, nggak usah zakat fitrah, ditinggal suaminya, ya, istrinya di rumah nggak usah zakat fitrah, sing zakat fitrah, mau orang di zakat fitrah nonton. Wajib al-fitrah itu dan wajib bayar fitrah alaman maro atas yang sudah lewat orang-orang aman zukiro dan sudah disebutkan infadullah kalau punya kelebihan ankuti mamunin lahu dari makanan pokoknya talzamuhu mu'natuhu min nafsihi wa wali yauma idin wa ilati wa an malbasin wa maskanin wa khadimin yutaju ilaha wa ma'munahu wa ala taini alal mutamadi khilafan lil majmu' kalau ajaran wa in rodiya sahibuhu bitakil ma yahdu biha al-butra. Orang yang telah mengeluarkan fitrah dan juga bagi orang yang telah disebutkan keluarganya jika mempunyai kelebihan makanan pokok untuk membiayai kewajibannya baik menyangkut dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam Lebaran. Jadi maksudnya ada kelebihan dari yang dimakan. Kalau mau makannya pas-pasan, ya udah tidak usah jahat fitrah makan pas-pasan. Dan mempunyai kelebihan pula dari keperluan pakaian, tempat tinggal dan pembantu yang kesemuanya itu dibutuhkan olehnya atau oleh orang yang menjadi tanggungannya. Jadi memang duitnya pas-pasan. Jadi harus tunggu beras, harus dipangan, proyot, sintek ya usir satu orang zakat fitrah. Juga mempunyai kelebihan dari pembayaran utang. Utangnya disauri ini, barang disauri terus orang duit, ya wis orang zakat fitrah. Demikianlah menurut kaul mu'tamad. Berbeda dengan keterangan yang terkandung dalam kitab Majmu' al-Muhadzab, yaitu sekalipun utang yang ditangguhkan serta yang mengutangkan rela dengan mendapat penangguhan dari harta kelebihan itulah yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Dari kelebihan yang boleh utang. Sekalipun utang yang ditangguhkan. Jadi jadi oleh bayarin gue bulan ngarep atau tahun ngarep bayarin. Dia suruh popo jadi orang zakat tetap orang duitnya berarti nggak duit nggak duit. Wah iya ayat zakat fitrah so'un satu so' bahwa arba'atu amdadin wal muddu ridrun wa sulusun wa qadaruhu jamatun fi khufrati bigafaini mutazilaini an wajin bu. Zakat fitrah itu setiap orang satu sok. Satu sok berapa? Yaitu 4 mud. 1 mud adalah 1/3 kaki badan. Mayoritas orang mengukurnya dengan genggaman kedua telapak tangan yang sedang. Jadi setiap orang yang disesuaikan dengan makanan pokok negaranya. Ya, yakni negara orang yang difitrahi, baik menyangkut dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau dipakai liter, 1 kolak 3/4 liter atau 2,5 kilo. Kalau kilogram 1 mud itu 1 sok itu ya 2,5 kilo. 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tapi ini kalau putusan majelis ulama bukan 2,5 kilo tapi 3 kilogram. Lalu mampu orang Indonesia. Fala tuzi'u maka tidak cukup
min ghairi ghalibi qutihi au quti mu'adzin au balaghi litasawu bisnufusi lilalika. Tidak cukup mengeluarkan zakat fitrah jika makanan pokoknya tidak disesuaikan dengan makanan pokoknya penduduk yang terdapat di negara yang mengeluarkan fitrah atau yang terdapat di negara orang yang dizakati fitrah. Sebab para mustahik, orang-orang yang berhak menerima, tertarik dengan keinginan makanan pokok itu. Jadi orang Jawa itu berhasil. Kalau orang Jawa kok nganggur syair, nganggur kurma. Itu gini larang kurma. Tak kilo, 2 kilo setengah kurma. Kurma sekilo. Mending 100. Jagung mana? Orang Jawa kok zakati jagung, ya ora. Jagungnya orang Madura zakati jagung. Sama itu apa sebuah hari pokok ibadah muatan anu wa ilam yu'raf kabikin babihi aro'un minha ikhrajuha halan wa minha anha la tajibu ila ada wa bikulina syai'an. Oleh sebab itu wajib memberikan zakat fitrah kepada para penduduk yang fakir di negara orang yang difitrahi. Bila orang yang mengeluarkan zakat dan yang dizakatinya berbeda negara, apabila tidak diketahui tempatnya, seperti memfitrahi orang yang minggatnya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Di antaranya ialah pendapat bahwa fitrahnya tidak wajib dikeluarkan saat itu. Mereka nanti bila orang yang datang, yang lain berpendapat tidak wajib zakat fitrah. Jadi pokoknya kalau orang Jawa ya zakatnya pakai beras. Sebab yang zakatnya mangan tegak, ting terima zakat juga mangan tegak. Itu gimana lagi? Ya umumnya anaknya yang India, anaknya yang India, bapaknya yang gini, saja pun zakatnya anaknya ini. Ya zakat itu beras ini sebabnya simpan dibagi. Anaknya yang dia ya simpan zakatnya bapaknya ini beras itu mau dibagi ini beras mana? Nggak sebab dia India, zakatnya dia. Roti sain. Farngun la tajzi'u qimatun lagi. Wala mu'ibun wala musawisun wa mablulun ila intafa wa atali soyhati ifar walijar wala tibaro dia al-mablul bila infalitu walahu. Jadi zakat fitrah tidak mencukupi bila dikeluarkan dalam bentuk harga. Ini zakatnya duit pay lah. Bila si sekilo mana 20.000, ya kilo setengah 50.000. Tidak cukup begitu. Harus belikan barangnya. Atau barang cacat juga tidak boleh. Yang berulat ya. Cukup beras habis pakai kerongone kayak atau kurma pakai ulatnya atau yang terkena basah tidak boleh beli beras 2,5 kilo berasnya teles nangko kosok lah baginya kecuali jika telah kering dan kembali pada batas kewajaran untuk disimpan. Jadi kena terus apa ya dijemur sini itu jemur harus kering oleh dihitung. Ada terus janu. Bila disimpan mau sih 5 kali disimpan dapat disimpan.
dan dipakai untuk kekuatan badan sebagai makanan pokok. Karena umumnya para musyrik memakan makanan yang cacat, tidak dapat diperhitungkan atau dijadikan ukuran, kecuali bila tidak mendapatkan selain yang basah, maka boleh yang basah itu untuk zakat fitrah. Pan ini bantuku beras, tuku jalan kabeh sepasar. Itu Waharma kedua dan haram mengakhirkan zakat fitrah an yaumihi al-id bila kudin kemarin masakin wajibu al-khuduku orang isyanihi. Haram menangguhkan fitrah hingga melewati Idul Fitri tanpa halangan, seperti karena belum ada hartanya atau belum ada mustahiknya, ya wajib mengkodok saat itu juga karena perbuatan dosa dengan menangguhkannya. Jadi jangan sengaja menangguhkan. Apa dibagi enggak orang sing terima. Orang mau sugi-sugi kabeh. Nah komplek rumah itu kan bingung kan bagi zakat hari ini sugi kabeh. Nah, akhirnya nemu orang nemu wong nemune barang suwi lewat jadi kayak lain. Wajah itu tak jiluha lah ini yang penting. Min awal Ramadan wa yusanu ala du'akhara an salatul id falyukruhu zalika. Boleh menyegerakan fitrah sejak awal Ramadan dan sunnah tidak mengakhirkannya sesudah sholat id. Dan sampai sholat id itu dibagi, bahkan makruh kalau sesudah id itu makruh. Ya masih sah tapi makruh. Hari raya pokoknya masih hari itu bisa lah, jangan makruh. Jadi saya bilang ya, jadi takjil itu baik ya, disunahkan. Jadi takjil itu ya juz, boleh. Jadi bulan Ramadan tanggal 1 sudah boleh kita zakat fitrah. Zakat fitrah tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 30 Ramadan sudah boleh. Boleh. Yang penting jangan sampai selesai sholat Idul Fitri. Kalau sampai keluar dari sholat Idul Fitri salam, turun mimbar imam belum dibagi, makruh. Ya harus tetap dibagi terus tapi makruh. Nah amil sanu takhiruha lintidor nawi koribin au jarin la malam tagrubi samsu. Betul demikian, tetapi sunnah menangguhkan fitrah untuk menunggu kedatangan kerabat atau tetangga dekat atau lainnya sebelum matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Jadi umumnya belas kok nanti kok orang-orang wong lagi lunga mungkin tidak terang. Nah itu sampai terbenam matahari lah diberikan sebelum matahari terbenam. Udah. Keterangan sunat mengeluarkan fitrah sebelum sholat id sesuai dengan sunnah Rasul. 2. Menurut fikih hukum mengeluarkan fitrah itu sebagai berikut. Diperbolehkan sejak awal Ramadan. 2. Wajib yaitu setelah matahari terbenam akhir Ramadan dan afdalnya sebelum sholat id. Makruh itu sudah sholat id. Haram yaitu sudah lewat id. Pulangnya gimana? Zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fukoro masakin. Tidak seperti zakat mal. Zakat mal kan ono amil, ono apa kayak orim, ono
fakir miskin, orim, sabilillah, 8 asraf kan. Kali ini tidak, ini hanya fakir miskin saja yang ceritanya. Tidak kepada 8 asraf itu tidak. Tidak ada cerita keterangan dalam Rasulullah. Jadi turaddu tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi itu tapi mudah-mudahan sudah ya. Sudah jam 10:10. Ngaji mobil minggu tambah lagi di rumah. Oh, nanti lulu. Ya wis. Ana sing takon ora? Takon masalah zakat fitrah. Ada ya? Jadi kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Apa? dulu kan. Ini loh, Apa? apa namanya? Kalau zakat fitrah itu biasanya kan pulau niku ngidike itu ke masjid. Dan niku ya napa? Guru-guru itu mesti saya dikasih mesti tiga cepuk ngoten. Tak kintal. Ya, 10 kilo. Enggak 10 kilo, ada 9 kilo ya, 9 kilo. Aku guru-guru, are ngono terusan kula niku ya mesti oleh bagian. Ngoten ya napa? Ya nggak apa-apa. Kan jadi gini ya. Jadi definisi miskin itu, al-fakir itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan, fakir. Ada lagi orang miskin. Miskin itu punya pekerjaan tapi nggak cukup. Gajinya sebulan, oke, mangan sebulan udah cukup. Jadi isi masuk, latifah masuk miskin. Jadi oleh orang terima oleh. Alae guru-guru kabeh kan aku dikei ngono guru. Wis guru-guru kabeh kan. Kadang-kadang ya kula ora kei ngono guru-guru kabeh ae ngono. Memang itu jeli penelitian. Banyak orang memandang guru ya itu kadang-kadang salah mandang. Jangannya uang sepeda motor kayak guru-guru sepeda motoran. Tangannya suki padahal kayak duit oleh kredit ya. Waktu bensinnya juga. Jadi ini loh ada ayat khusus untuk para pejuang ya. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahtabun lil anya'a timahum la yas'aluna ilhafa. Di surat Al-Baqarah itu kita tuh perhatian kepada orang-orang fakir yang waktunya habis untuk mulang doa, tapi tidak sempat cari uang. Itu ada ayat khusus itu. Il fuqara illadzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi, tidak mampu cari uang. Memang pagi sampai sore kiai kan apa sing ring sawah kan lah kiai kan mulai esok sampai esok mana mulang tok ngono. Lah kapan lu duit kiai. Lah wong sing jili kowe mikir terus ngai dari Pak Kiai dikirim. Ora apa-apa, kiai terima ngono ora apa-apa. Ya sabumul jilania. Orang-orang yang nggak ngerti, orang bodoh itu ngarane kiai itu sugi-sugi lah. Ya sugi banyak digandeng wong pirang-pirang, tapi itu oleh hasil apa sawit apa hasil. Iya. Kayak malah khusus untuk orang-orang yang berjuang jalan Allah itu memang dan tidak paham, tidak semua orang paham. Ya sabihumul jahilu agniya. Orang-orang bodoh menyangka Pak Kiai kan sugih, bawa mobil, dijengain. Padahal mobilnya kan dijengain uang juga, mobilnya dijengain uang. Iya. Iya.
Kadang-kadang ragu-ragu aku mangan ini oleh apa ora sih? Oleh ora apa-apa. Terus Nanti Bang, yok gini, nyambut gawe apa ora nyambut gawe apa-apa. Ora lah wong tolong. apa jenenge bayaran Pangeran ngene rezeki ono-ono bae metu kono tuku kene. iya iya. Ya itu. Jadi itu masalah gitu. Kecuali minat jadi pegawai negeri kan benar lah. Oh, pegawai negeri harus ono data duitin. Tapi kayaknya Yo, sih malah kadang-kadang saben wulane iku mesti noroki mbayari guru-guru iku mesti. Ana guru-gurune urung ana sing apa sing bayar murid guru ngono sing bayar malah kene malah norok malah iya ono norok. mesti. Mm-mm. Nggih nggih. Makanya hasilnya ngono. Jadi makanya ada Pak Mudin kayak Pak Mudin anggarannya kan oleh bilang kita lu zakat fitrah. Oh, ya orang mau di pangan kono. Terus harus bisa ngain itu. Wah, bukan paling paling Pak Mudin kan bisa tos tahun. Paling rong kilo. Padahal kira cok kira situ. Wah, Pak Mudin itu goreng kan bagi. Nah, Pak Mujine mulang Al-Quran berarti orang itu dibayar. Tinggal bicara setahun bisa dia kira cok gitu. Iya. Paling duit biro. Benar sakno. Nggih. Sip. Empun. Assalamualaikum warahmatullahi فلا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد ونجاة في العلم والرزق وضربا قبل الموت Amin. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا الحمد لله رب العالمين والمجد الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Assalamualaikum.